Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Una Rahmawati. Hari ini saya akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Pernikahan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, atau sering kita sebut dengan istilah samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Sedangkan menurut bahasa, nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u yang berarti berkumpul atau bertemu. Adapun dalam Al-Quran, kewajiban menikah tercantum dalam surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Artinya, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Adapun hukum pernikahan berbeda-beda sesuai dengan kondisi seseorang yang akan menikah. Pertama, menikah hukumnya menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik atau finansial, dan dia sudah tidak bisa lagi menahan hawa nafsunya. Yang kedua, nikah menjadi sunnah hukumnya apabila seseorang telah memiliki kemampuan untuk menikah, baik secara fisik maupun finansial, tetapi dia juga masih bisa menahan hawa nafsunya. Yang ketiga, nikah menjadi mubah hukumnya apabila seseorang menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja, bukan untuk membina rumah tangga sesuai syariat Islam, tetapi dia juga tidak menelantarkan istrinya. Dalam hal ini, kewajiban dan hak suami terhadap istri masih terpenuhi. Yang keempat, menikah menjadi makruh hukumnya apabila seseorang telah memiliki keinginan untuk menikah, tetapi dia belum mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dan jika dipaksakan menikah, khawatir dia tidak bisa memenuhi kewajiban dan hak dalam rumah tangga. Contohnya, jika seseorang ingin menikah, tapi dia belum mempunyai pekerjaan, sehingga jika dipaksakan menikah, dia tidak bisa menafkahi istri dan keluarganya. Dan yang terakhir, menikah menjadi haram hukumnya apabila seseorang ingin menikah dengan tujuan yang buruk. Contohnya seperti berniat untuk balas dendam ataupun mengeruk kekayaan istri ataupun suami. Adapun tujuan pernikahan, yang pertama untuk memperoleh ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang, di mana pernikahan dapat mewujudkan ketenangan hidup jika setiap pasangan dapat menjalankan perannya dengan baik dan saling menjaga hubungan dengan rasa kasih dan sayang. Hal ini sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21 yang berartinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Yang kedua, melaksanakan sunnah para nabi, di mana dalam suatu hadis dinyatakan bahwa menikah itu adalah sunnahku. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, hendaklah mentaati perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah dalam hal ini, yaitu pernikahan.
Hal ini sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Yang ketiga, untuk memperoleh keturunan yang sah, di mana menikah merupakan salah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan keturunannya dengan cara yang halal dan sah. Hal ini sesuai dengan surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Yang keempat, untuk membentengi akhlak, di mana dengan menikah berarti bisa menjaga akhlak baik sebagai suami ataupun istri untuk melakukan akhlak yang tidak terpuji atau tercela. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan lainnya yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farzi kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia saum, karena saum itu dapat membentengi dirinya. Yang kelima, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, Muslim yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari 4 hal yang paling utama yang harus diperhatikan adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya sehingga kamu akan selamat. Dan yang keenam, menjaga harkat dan martabat manusia, karena dengan menikah harkat dan martabat manusia akan terjaga. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan tanpa aturan. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi pernikahan dalam Islam. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.